Seorang wanita Jawa Timur melahirkan 10 pasang anak kembar setelah bercerai dari suaminya yang seorang polisi. Wanita ini adalah seorang perempuan sederhana dari keluarga biasa, tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Namanya Lita. Ia bekerja sebagai karyawan administrasi di sebuah klinik kesehatan. Hidupnya tenang dan sederhana, sampai suatu hari dia bertemu dengan seorang pria di kliniknya. Seorang pria berseragam polisi datang ke klinik tempat Lita bekerja, karena ada urusan vaksinasi. Namanya Bayu Pratama, seorang polisi yang baru saja dipindah tugaskan dari ibu kota ke daerah tempat Lita tinggal. Mereka mulai mengobrol ringan. Pertemuan pertama itu singkat, tapi cukup untuk menimbulkan rasa ketertarikan di antara keduanya. Hari-hari berikutnya, Bayu semakin sering datang ke klinik, bahkan tanpa alasan medis yang jelas. Kadang hanya untuk menanyakan jadwal vaksin, atau pura-pura lupa membawa dokumen. Lita pun mulai menyadari bahwa kehadiran Bayu bukan sekadar urusan tugas. 3 bulan berlalu. Akhirnya, Bayu memberanikan diri mengajak Lita makan malam. Mereka mengobrol panjang lebar tentang impian hidup dan masa lalu masing-masing. Bayu adalah anak sulung dari 3 bersaudara, berasal dari keluarga baik-baik. Tapi yang membuat Lita jatuh hati adalah kerendahan hati Bayu, dan cara dia memperlakukan Lita dengan penuh hormat dan perhatian. Setelah 6 bulan berpacaran, Bayu tanpa ragu melamar Lita. Lita menerima lamaran itu dengan bahagia. Mereka menikah secara sederhana, namun penuh kehangatan. Banyak orang bilang mereka pasangan ideal, Bayu yang tampan, dan Lita yang lembut serta penyabar. Tahun pertama pernikahan mereka terasa seperti mimpi. Mereka tinggal di sebuah rumah dinas kecil, tapi nyaman. Lita memutuskan berhenti bekerja untuk fokus membangun rumah tangga, sementara Bayu tetap bertugas di kantor polisi setempat. Namun, setelah 8 bulan menikah, orang tua Lita mulai khawatir. Lita belum juga hamil, bahkan belum pernah memeriksakan diri ke dokter kandungan. Kekhawatiran itu pun mulai dirasakan Lita. Dia mencoba berbagai cara agar bisa hamil, mulai dari menjaga pola makan, minum ramuan tradisional, hingga rutin berkonsultasi dengan dokter kandungan. Sayangnya, hasilnya nihil. Pemeriksaan medis menunjukkan bahwa kondisi Lita sehat dan subur. Namun entah mengapa, tanda-tanda kehamilan tak kunjung datang. Awalnya, Lita masih bisa bersabar. Tapi lama-kelamaan hubungan mereka mulai renggang. Bayu sering pulang terlambat, komunikasi di antara mereka mulai dingin. Lita pun sering menangis diam-diam, merasa gagal sebagai seorang istri. Hingga suatu malam, setelah setahun menikah, Bayu duduk di ruang tamu dengan wajah serius. Lita, maaf, tapi aku rasa kita sudah berusaha semampu kita. Aku merasa ada sesuatu yang salah. Aku merasa kehilangan, aku ingin punya anak, aku ingin jadi ayah, ucap Bayu malam itu. Lita hanya bisa diam. Bukan karena dia bersalah, tapi karena harapan yang mereka bangun bersama tak pernah jadi kenyataan. Beberapa minggu kemudian, perceraian mereka resmi. Bayu pindah ke kota lain, dan hanya beberapa bulan setelahnya menikah lagi dengan perempuan muda dari kalangan yang sama dengannya. Hati Lita hancur. Dunianya runtuh. Ia kembali ke rumah orang tuanya, mencoba memulai hidup dari awal. Semua foto pernikahan dihapusnya, nomor Bayu diblokir, dan segala bentuk komunikasi diputuskan. Setelah bercerai dari Bayu, Lita memulai babak baru dalam hidupnya. Ia tinggal bersama ibunya di sebuah desa kecil di lereng gunung. Kehidupannya kini jauh dari hiruk-pikuk kota, tanpa lagi rutinitas sebagai istri polisi, tanpa tekanan dari mertua yang selalu menagih cucu. Hanya ada sawah, udara segar, dan keheningan malam yang panjang. Lita menghabiskan harinya membantu ibunya di kebun dan sawah. Meski lelah, ada ketenangan yang perlahan hadir. Namun, di balik semua itu, hatinya masih menyimpan luka. Bayu, pria yang pernah dicintainya sepenuh hati, telah menikah dengan wanita lain hanya beberapa minggu setelah menceraikan dirinya. Alasannya sederhana, selama bertahun-tahun menikah, mereka tak kunjung dikaruniai anak. Bayu merasa Lita tidak bisa memenuhi harapan itu. 3 bulan setelah perceraian, suatu pagi Lita merasakan sesuatu yang aneh pada tubuhnya. Perutnya terasa kencang dan berat, seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam. Awalnya, ia mengira itu hanya efek kelelahan akibat kerja di sawah. Tapi lama-kelamaan perasaan itu makin sering muncul. Ia mulai mudah lelah, mual di pagi hari, dan suasana hatinya kerap berubah. Melihat kondisi itu, ibunya, Bu Siti, mulai curiga. Suatu sore, saat Lita termenung di dapur, ibunya bertanya dengan hati-hati. Jangan-jangan kamu hamil, nak. Gimana kalau kita periksa ke puskesmas?
Lita terkekeh pahit. Hamil, Bu? Saya udah cerai 3 bulan, mana mungkin. Tapi desakan ibunya membuat Lita luluh. Akhirnya mereka memutuskan pergi ke puskesmas di kecamatan. Saat diperiksa, wajah perawat mendadak tegang. Bu, sebaiknya ini di USG aja di rumah sakit. Kayaknya Lita hamil. Sesampainya di rumah sakit, Lita langsung menjalani pemeriksaan USG. Dokter kandungan yang memeriksanya mendadak terdiam saat melihat layar monitor. Ini luar biasa. Saya belum pernah lihat hal seperti ini selama 30 tahun saya jadi dokter. Bu Lita, Anda hamil, dengan 10 anak kembar. Kata-kata dokter itu membuat Lita lemas di kursi periksa. Semua janin dalam kandungannya terlihat sehat dan berkembang sesuai usia kehamilan. Rasanya bagai mimpi. Bayu telah pergi, menuduhnya mandul, sementara kini ia mengandung 10 anaknya. Kabar tentang kehamilan luar biasa ini cepat menyebar, dari desa kecil tempat Lita tinggal hingga ke kota. Wartawan dan kru televisi lokal datang berbondong-bondong, ingin mewawancarainya. Tapi Lita menolak bicara. Dia tidak ingin anak-anaknya menjadi tontonan publik. Bagi Lita, mereka adalah anugerah, hadiah dari Tuhan setelah dia kehilangan segalanya. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga Bayu. Ia duduk termenung di ruang tamu rumah barunya. Hatinya resah setelah mendengar berita mengejutkan itu. Mantan istrinya, Lita, hamil 10 bayi kembar. Rasanya seperti ditampar kenyataan pahit yang tak pernah ia bayangkan. 10 bayi, darah dagingnya sendiri. Bayu berulang kali melirik istrinya yang kini tengah tertidur di kamar mereka. Pernikahan mereka belum genap 4 bulan, dan selama itu belum ada tanda-tanda kehamilan. Setiap kali Bayu mencoba membicarakan soal anak, istrinya selalu mengalihkan topik. Bayu mulai mempertanyakan keputusannya. Ia ingat betul bagaimana dirinya meninggalkan Lita. Mereka hanya setahun bersama, dan selama itu Lita belum hamil. Merasa belum lengkap sebagai pria, Bayu mengambil keputusan bodoh, menceraikan Lita dan menikahi wanita lain yang dijanjikan keluarganya akan memberinya keturunan. Tapi kini, kenyataan seolah menghukumnya. Lita hamil, bukan 1, bukan 2, tapi 10 nyawa sekaligus. Keesokan harinya, Lita berhasil melahirkan dengan selamat di rumah sakit umum daerah. Proses persalinan itu menjadi peristiwa yang tak akan pernah dilupakan siapapun yang menyaksikannya. Para dokter dan perawat menahan napas, beberapa bahkan meneteskan air mata. Seorang dokter senior berbisik pelan, "Selama saya berkarir sebagai dokter kandungan, ini pertama kalinya saya menyaksikan sesuatu seperti ini. Ini bukan sekadar keajaiban, tapi juga tanda kekuatan luar biasa seorang ibu." Satu persatu, Lita membisikkan doa ke telinga bayi-bayinya yang mungil. Sementara di tempat lain, Bayu duduk sendiri di ruang tamu rumahnya. Tangannya bergetar saat memegang ponsel. Di layar, terpampang berita utama dari sebuah portal online dan kanal YouTube, kisah inspiratif seorang ibu muda di Jawa Timur yang melahirkan 10 bayi kembar sekaligus. Di bawah judul itu, ada foto Lita tersenyum hangat sambil menggendong 2 dari 10 bayinya. Tenggorokan Bayu tercekat. Dadanya berdesir. "Apa ini benar?" gumamnya lirih, sebelum akhirnya setetes air mata jatuh di pipinya. Untuk pertama kalinya sejak perceraian itu, hati Bayu bergetar. Rasa bersalah dan penyesalan menyesaki dadanya. Ia teringat jelas kata-kata yang dulu diucapkannya saat menggugat cerai Lita. "Kau wanita baik, tapi aku nggak bisa hidup tanpa anak." Sekarang, setelah menikah lagi selama beberapa bulan, istrinya belum juga menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Sementara Lita, yang dulu ia kira tak bisa memberinya keturunan, justru telah melahirkan 10 bayi sekaligus. Bayu menutup matanya, berusaha menenangkan pikiran. Namun, semakin ia mencoba melupakan wajah Lita dan anak-anak itu, semakin kuat bayangan mereka datang menghantui. "Ini balasan untukku, ya Allah, karena meninggalkan seseorang yang seharusnya aku perjuangkan di tengah ujian," lirihnya dalam hati. Bayu mencoba menghubungi Lita, tapi nomornya sudah tidak aktif. Ia juga berusaha mengirim pesan ke Ibu Lita lewat media sosial, namun tak pernah mendapat balasan. Niatnya ingin langsung datang ke rumah sakit, tapi hatinya dipenuhi keraguan. Ia takut ditolak, takut dianggap hanya datang karena penyesalan, takut kembali melukai hati Lita. Sementara itu, di ruang perawatan, Lita menatap bayi-bayinya yang tidur di dalam inkubator. Dia mengusap pipi mungil mereka satu persatu, lalu berbisik, "Kalian akan kuat, kalian adalah anugerah dari Allah." Meski begitu, di sudut hatinya yang paling dalam, luka itu masih ada. Luka karena ditinggalkan. Luka karena diceraikan.
dianggap tidak sempurna. Walaupun sekarang kenyataan membuktikan sebaliknya, Lita tahu luka itu mungkin tak akan pernah benar-benar sembuh. Tapi perlahan, rasa sakit itu mulai memudar. Luka yang dulu menganga karena ditinggalkan, kini tertutupi oleh keajaiban besar dari Sang Pencipta. 10 bayi kembar, darah dagingnya, kini ada dalam pelukannya. Tangisan, senyuman, dan genggaman tangan mungil mereka seperti menghadirkan harapan baru. Rumah kayu jati sederhana yang dulu hanya dihuni oleh Lita dan ibunya, kini dipenuhi kebahagiaan. Setiap pagi, suara tangis dan tawa bayi-bayi itu membuat suasana rumah jadi riuh, seperti 10 matahari kecil yang menghangatkan sudut-sudut hati mereka. Ibu Lita pun tak henti-hentinya bersyukur. Meski tubuhnya lelah merawat cucu yang luar biasa banyaknya, wajahnya selalu dihiasi senyuman. Warga desa datang silih berganti, bukan sekadar ingin melihat keajaiban 10 bayi kembar, tapi juga membawa doa dan bantuan. Ada yang datang membawa nasi, ada yang membawakan susu, baju bayi, bahkan popok. Semua merasa bangga karena desa kecil mereka kini dikenal berkat keajaiban yang dialami Lita. Di teras rumah, Lita duduk santai dengan pakaian sederhana dan rambut diikat ekor kuda. Ia menikmati sejuknya angin pagi. Matanya menatap jalanan desa yang masih becek sisa hujan semalam. Di wajahnya terukir ketenangan, karena di balik luka lama yang belum sepenuhnya sembuh, kini ada 10 alasan untuk tetap kuat dan bahagia. Tiba-tiba, jantung Lita bergetar. Dari kejauhan, dia melihat sosok seorang pria berseragam polisi berjalan pelan, seolah memikul beban berat di pundaknya. Antara harapan dan kekhawatiran, detak jantung Lita semakin cepat. Matanya mulai basah oleh air mata. Dia tahu persis siapa yang datang. Itu Bayu, pria yang dulu pernah meninggalkannya. Bayu berdiri di depan pagar rumah kayu itu. Wajahnya pucat, dipenuhi penyesalan, tak membawa apa-apa selain luka emosional yang terpancar jelas dari sorot matanya. Lita tetap diam, menahan gejolak perasaannya. Suara Bayu nyaris bergetar saat akhirnya berkata, "Aku ingin minta maaf. Aku salah Lita. Aku pengen lihat anak-anakku," lanjut Bayu lirih. Lita memandangnya lama. Luka di hatinya memang belum sepenuhnya sembuh, tapi kini ia telah menjadi ibu dari 10 malaikat kecil. Dia tumbuh, justru dari luka-luka itu. Lita menarik napas, lalu berkata pelan namun tegas, "Masuklah. Kamu berhak untuk melihat mereka. Tapi ingat, jangan sampai kamu merasa menang. Cukup aku saja yang menang." Bayu menunduk, air matanya jatuh. Dengan langkah berat, dia masuk dan mendekat ke tempat tidur bayi-bayi itu. Di sana, 10 keranjang kecil berjajar, masing-masing berisi bayi mungil yang tengah terlelap. Bayu berlutut, matanya menatap wajah-wajah kecil itu. 10 bayi, 10 darah dagingnya. Air matanya semakin deras, bukan hanya karena penyesalan, tapi juga rasa syukur dan ketakjuban. Dia tak pernah menyangka, wanita yang dulu ditinggalkannya itu ternyata adalah wanita terkuat yang pernah dia kenal. Sementara itu, matahari mulai condong ke barat, memancarkan cahaya oranye yang hangat ke halaman rumah kayu sederhana. Biasanya, di waktu seperti ini, Lita duduk di teras. Tapi sore itu berbeda. Mantan suaminya kini duduk di sebelahnya, menunduk dalam diam. Di depan mereka, Bu Siti hanya memandangi keduanya tanpa berkata apa-apa. Bayu menarik napas panjang. Suaranya pelan tapi penuh beban. "Lita, aku tahu aku nggak bisa mengulang semua ini. Tapi bolehkah aku tinggal di sini sebentar? Aku cuma ingin dekat dengan anak-anak." Lita memandang wajah pria yang dulu pernah begitu ia cintai. Ada ketenangan di matanya, meskipun hatinya masih menyimpan luka yang belum benar-benar sembuh. Ia menjawab, lembut namun tegas, "Tidak, Bayu. Kita sudah bercerai. Kita laki-laki dan perempuan. Tinggal satu atap lagi hanya akan menimbulkan fitnah." Bayu menunduk dalam-dalam. Ia tahu Lita benar, tapi ia juga tahu betapa dalam penyesalannya sekarang. Wanita yang dulu ia kira tidak bisa memberinya keturunan, kini menjadi ibu dari 10 bayi kembar yang luar biasa. Dengan suara pelan, Bayu berkata, "Saya paham. Saya akan ajukan permohonan mutasi ke kantor polisi terdekat di sekitar desa ini. Saya ingin tetap bisa mengunjungi anak-anak kita, menemani mereka tumbuh. Meskipun saya nggak bisa tinggal di sini, saya ingin tetap jadi bagian dari hidup mereka." Akhirnya, Bu Siti bersuara, "Kalau memang niatmu benar-benar untuk jadi ayah yang baik, insya Allah, saya tidak akan menghalangi." Tapi semua keputusan kembali ke Lita. Lita hanya diam. Dalam hatinya,
Berbagai perasaan bercampur aduk, luka, kecewa, namun juga rasa damai karena kini ia tahu, dirinya cukup kuat menghadapi apapun. Lita merasa campur aduk. Dia tidak ingin menghalangi hubungan anak-anaknya dengan ayah kandung mereka, tapi di sisi lain, dia juga masih belajar menerima semua yang sudah terjadi. Beberapa saat kemudian, suara tangisan bayi terdengar dari dalam rumah, seolah memanggil Lita kembali ke dunianya yang penuh tanggung jawab sebagai ibu dari 10 anak. Lita bangkit dari kursinya, lalu berkata sebelum masuk, "Aku nggak akan larang kamu ketemu anak-anak, Bayu. Tapi tolong, jangan kasih harapan yang nggak pasti. Jangan datang lalu pergi lagi, karena anak-anak butuh ayah yang hadir, bukan sekadar nama." Bayu mengangguk pelan. "Aku nggak akan pergi lagi," ucapnya, nyaris berbisik. Senja perlahan tenggelam, digantikan malam yang berangin. Setelah melihat anak-anaknya satu persatu dengan penuh emosi, Bayu tahu bahwa meski hatinya ingin terus berada di sana, dia tetap harus memberi ruang. Dengan langkah berat, seolah memikul beban penyesalan dan harapan, dia meninggalkan rumah kayu itu, menapaki jalan desa yang sepi. Di rumah kayu sederhana milik Bu Siti, malam pun tiba dengan suasana tenang. Lita menyusui salah satu bayinya, sementara Bu Siti menimang yang lain agar segera terlelap. Tak ada suara kecuali nyanyian jangkrik dan tangisan lembut si kembar bungsu. Bagi Lita, hari itu adalah hari yang menguras hati. Bertemu kembali dengan seseorang yang dulu pernah dicintai, kemudian menyakitinya, dan kini datang lagi membawa harapan yang belum tentu pasti. Di ujung desa, tepat di dekat kedai kopi kepala desa, beberapa warga duduk melingkar di bawah lampu temaram. Obrolan malam itu tentu saja tak jauh-jauh dari berita kedatangan Bayu. Kamu tahu nggak? Mantan suaminya Lita datang ke rumah siang ini, kata Pak Darto, sambil menyeruput kopi dari gelas timahnya. Aku dengar dia mau lihat anaknya, sahut Bu Marni, penjual sayur keliling yang memang terkenal cerewet. Obrolan itu pun merembet kemana-mana. Iya, jelas dia mau lihat anaknya. Tapi mungkin juga karena istrinya yang sekarang belum bisa ngasih anak, makanya balik lagi nyari yang dulu ditinggalin, tambah seorang warga lainnya. Suasana jadi agak tegang. Semua mata perlahan melirik ke arah kepala desa, yang sejak tadi dia mendengarkan. Kepala desa akhirnya angkat bicara. Pelan-pelan aja, kita nggak tahu apa yang ada di hati orang. Kita nggak tahu takdir seseorang. Tapi kalau dia datang dengan niat baik, mau memperbaiki kesalahan, dan jadi ayah yang bertanggung jawab, ya, kita harus sambut baik. Tapi kalau cuma datang buat ngacak-ngacak hidup orang, ya kita juga harus jaga Lita dan anak-anaknya. Semua yang duduk di situ mengangguk pelan. Malam itu, angin desa berhembus lebih dingin dari biasanya, seolah membawa cerita baru yang akan dimulai di desa kecil itu. Kalau niatnya jelek, cuma mau main-main sama perasaan Lita dan nyakitin anak-anak, aku sendiri yang bakal usir dia dari desa ini, tegas Pak Udin, mantan guru SD di desa itu. Anak-anak itu anugerah, lanjutnya. Nggak ada alasan buat main-main. Kalau dia datang cuma mau ngerusak kedamaian yang Lita bangun susah payah, mending dia pergi sebelum matahari terbit. Semakin malam, obrolan warga mulai reda, tapi hati mereka tetap dipenuhi tanda tanya tentang apa yang akan dibawa pagi esok, bersama matahari yang mungkin malu-malu muncul dari balik bukit. Udara desa masih segar, jalan-jalan kecilnya basah oleh embun. Warga mulai beraktivitas, ada yang menuju sawah, ada yang membuka warung, sementara anak-anak kecil berlarian tanpa alas kaki menikmati cerahnya pagi di ujung gang. Debu perlahan terangkat oleh roda mobil yang bergerak pelan. Di dalamnya duduk seorang pria berseragam rapi, wajahnya canggung tapi tekadnya kuat. Hari itu, Bayu memutuskan untuk kembali mengunjungi anak-anaknya. Sejak pertama kali bertemu, rindu itu tak pernah hilang. Setiap malam, wajah-wajah kecil itu terus muncul di ingatannya. Dia berharap tawa dan rengekan mereka bisa mengisi hatinya yang lama sunyi oleh penyesalan. Tapi saat mobilnya melewati sebuah toko tua di pinggir gang desa, laju kendaraan itu dihentikan oleh kepala desa yang berdiri di tengah jalan, satu tangan terangkat, memberi isyarat agar mobil berhenti. Bayu segera memarkirkan mobilnya di pinggir jalan dan keluar dengan sopan. Pak Kepala Desa meminta Bayu untuk mengobrol dengannya. Dia pun mendekati kepala desa yang sudah duduk santai di bangku panjang warung, ditemani secangkir kopi hitam dan beberapa gorengan hangat. Silakan duduk, Pak Bayu, ucap kepala desa dengan suara tenang namun tegas. Bayu mengangguk, lalu duduk di sampingnya. Pagi yang tadinya ramai seolah menjadi senyap, seakan alam pun tahu akan ada percakapan penting. Apa tujuanmu datang lagi ke rumah Lita? Tanya kepala desa, matanya lurus menatap jalanan desa yang masih basah oleh embun. Bayu menarik napas panjang. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena kali ini dia tahu harus jujur.
Dia tak boleh lagi bersembunyi di balik alasan. Saya tahu saya sudah buat kesalahan besar, Pak, ucap Bayu pelan. Saya meninggalkan Lita karena saya pikir dia nggak bisa kasih keturunan buat saya. Saya bahkan menikah sama perempuan lain, karena ego saya. Saya salah. Saya nggak sabar, saya nggak bersyukur. Kepala desa hanya diam, menunggu. Saya nggak bisa, Pak, nggak bisa ninggalin anak-anak itu. Mereka darah daging saya. Saya ingin jadi bagian dari hidup mereka, lanjut Bayu, suaranya nyaris bergetar. Aku ingin memperbaiki segalanya, ucap Bayu pelan. Aku tahu mungkin aku nggak bisa kembali ke Lita, tapi anak-anak butuh aku, dan aku juga butuh mereka. Kepala desa mengangguk pelan, menyeruput kopinya sebelum menoleh. Kamu tahu, di desa ini kita hidup saling menjaga. Kita bukan sekadar tetangga, tapi keluarga. Kalau ada yang terluka, kita ikut merasakannya. Dan Lita, dia sudah cukup menderita. Ia menatap Bayu dalam-dalam. Tapi kalau niatmu benar-benar mau jadi ayah yang baik tanpa menyakiti lagi, maka kami akan terima kamu. Bukan sebagai mantan suami Lita, tapi sebagai ayah dari anak-anaknya. Bayu tersenyum samar, lalu berpamitan. Mobilnya kembali melintasi gang desa, kali ini dengan hati yang sedikit lebih ringan. Sudah 2 minggu berlalu sejak pertemuan pertamanya dengan anak-anaknya. Sejak hari itu, Bayu tak pernah absen datang ke rumah Lita. Setiap pagi sebelum berangkat ke kantor barunya di markas polisi sektor sebelah, dia selalu menyempatkan mampir, walau sebentar. Kadang membawa susu formula, kadang mainan, beras, atau baju-baju kecil warna-warni untuk 10 malaikat kecil itu. Bayi-bayi itu mulai mengenali aroma tubuh ayahnya. Setiap kali Bayu datang, wajahnya bersinar saat melihat mereka satu persatu tertawa, ngoceh, dan menggenggam jemari ayah mereka dengan tangan mungil dan hangat. Kini, hidup Bayu terasa punya arah. Setiap malam, wajah-wajah kecil itu mengisi pikirannya, jadi semangat baru yang menenangkan hati yang lama sunyi oleh penyesalan. Kepala desa, yang tiap pagi menyapu halaman balai desa, diam-diam mengamati. Sebagai orang tua desa, dia sudah terlalu sering melihat janji manis yang mudah menguap. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Wajah Bayu bukan cuma penuh penyesalan, tapi juga sungguh-sungguh. Suatu pagi yang cerah, saat Bayu selesai menurunkan 2 kardus susu formula dan sekarung beras, kepala desa menghampirinya yang sedang duduk di kursi bambu di depan rumah Lita. Pak Bayu, panggilnya pelan. Bayu langsung berdiri, memberi salam hormat. Iya, Pak Lurah. Pak Lurah menatapnya sejenak lalu berkata, saya perhatikan kamu sudah datang ke sini setiap hari selama 2 minggu terakhir. Bayu mengangguk sopan. Saya cuma ingin ada buat anak-anak saya, Pak. Pak Lurah tersenyum kecil. Kalau itu memang niatmu, saya punya satu saran. Rumah ini kecil, dan saya tahu kamu nggak bisa tinggal satu atap lagi sama Lita karena kalian sudah bercerai. Tapi gimana kalau kamu bangun rumah kecil di sebelah sini? Biar kamu tetap dekat sama anak-anak. Urusan tanahnya, insya Allah, nggak sulit. Warga pasti bantu. Bayu terkejut. Matanya berkaca-kaca. Apa ini beneran boleh, Pak? Tentu saja boleh, asal niatmu benar. Dan jangan sakiti mereka lagi, ujar Pak Lurah sambil menepuk bahu Bayu pelan. Hari itu, Bayu bertemu beberapa perangkat desa untuk mengurus izin serta segala keperluan membangun rumah. Dalam waktu 3 minggu, sebuah rumah kayu sederhana akhirnya berdiri di samping rumah Lita. Rumah itu kecil, hanya cukup untuk dirinya tinggal dan beribadah. Di terasnya ada bangku panjang tempat Bayu biasa duduk, menggendong 1 atau 2 dari 10 anaknya. Setiap pagi dan sore, terdengar suara tawa ceria dari 2 rumah itu. Lita, yang awalnya masih menjaga jarak, perlahan mulai melunak. Dia tak bisa mengabaikan perubahan itu. Bayu tak lagi temperamental, tak lagi merasa paling benar. Yang paling penting, dia mulai belajar menjadi seorang ayah, bukan sekadar laki-laki pencari nafkah. Bu Siti, Ibu Lita, sering duduk di antara mereka, membantu menjaga cucu-cucunya yang mulai merangkak, belajar berdiri, dan tertawa lepas. Warga desa mulai menyebut rumah itu rumah kembar 10, dan rumah sederhana itu pun sering dikunjungi orang luar yang penasaran dengan kisah di baliknya. Suatu malam, di bawah langit bertabur bintang, Bayu duduk berdua dengan Lita di pagar kayu pemisah halaman mereka. Anak-anak sudah terlelap. Hanya suara jangkrik yang menemani malam itu. Aku tahu, mungkin aku sudah nggak pantas. Tapi kalau suatu hari hatimu sudah siap, biarkan aku kembali. Bukan buat ngulang masa lalu, tapi buat memperbaiki masa depan, ucap Bayu dengan suara lirih.
Lita terdiam cukup lama, menatap gelapnya langit desa. Lalu, dengan suara pelan, dia menjawab, "Waktu yang akan bicara. Tapi untuk sekarang, tetaplah di samping mereka. Itu sudah cukup." Bayu menunduk, tersenyum penuh rasa syukur. Dia tak meminta lebih dari itu. Dia tahu, kesempatan kedua bukan sesuatu yang bisa dipaksa. Tapi dia bersyukur, karena meski rumahnya hanya berdiri di samping rumah Lita, kini hatinya sudah berada di tempat yang semestinya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari cerita ini. Tentang sabar, tentang penyesalan, tentang memperbaiki diri, dan tentang kesempatan untuk menjadi lebih baik.